Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMA Negeri 1 Ngamprah. Sebelumnya perkenalkan diri dulu. Nama Ibu Eli Suryati. Saya mengajar ekonomi di kelas 12 IPA dan IPS. Kebetulan Ibu juga adalah pembina ekstrakurikuler student company yang berbasis kewirausahaan. Dalam MPLS tahun ini kita akan memperkenalkan pendidikan kewirausahaan di SMA. Dulu Anda mengenal prakarya mungkin di SMP. Nah, sekarang di SMA ada namanya mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Ya, kita lihat dulu apa itu wira dan usaha. Wira artinya mampu, berani, tekun, dan mandiri. Kemudian usaha adalah kemampuan melakukan suatu pekerjaan. Jadi wirausaha adalah orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi, menyusun kegiatan untuk mengadakan produk, mengawasi permodalan, operasinya sampai kepada pemasaran. Mungkin di SMP kalian hanya membuat suatu produk atau hasil karya. Nah, di SMA kita harus sampai kepada pemasarannya. Contohnya begini, kita ada di daerah Ngamprah. Ngamprah terkenal dengan adanya keripik atau kerupuk mungkin ya, ada namanya keripik Cidahu. Nah, dari situ kita akan melihat produk tersebut menghasilkan beberapa kegiatan, yaitu kita bisa mengurangi jumlah pengangguran yang ada di sekitar kita. Ya, kita lihat dulu apa itu perilaku wirausaha, yaitu semangat kemampuan seorang dalam upaya menemukan, menciptakan, menerapkan sistem kerja, teknologi dan produk baru dalam meningkatkan efisiensi serta meningkatkan keuntungan. Itulah yang disebut dengan kewirausahaan. Ya. Jadi intinya untuk kita berwirausaha itu adalah untuk mengurangi jumlah pengangguran. Kondisi saat ini ketika pandemi COVID-19 banyak orang tua dari kalian mungkin yang dirumahkan atau di PHK. Nah, untuk itu kita sebagai siswa harus punya misi dan visi ke depan supaya kita bisa mencari cara untuk mengurangi pengangguran tersebut, ya. Sekarang kita lihat dulu sifat dari wirausaha. Yang pertama adalah percaya diri. Kita harus percaya diri kepada diri kita sendiri. Kita yakin bahwa kita bisa mempunyai kemampuan untuk bisa berwirausaha, ya. Jadi harus yakin dengan apa yang kita lakukan. Yang kedua adalah berorientasi pada hasil dan tugas, ya. Kemudian harus bersifat memikirkan apa yang hasil dan tugas yang harus dilakukan itu harus kita laksanakan. Yang ketiga, berani mengambil resiko. Apapun resiko yang kita ambil ke depan harus kita ambil, ya, walaupun resiko yang kecil ataupun yang berat. Yang keempat adalah jiwa kepemimpinan. Anda sebagai pemimpin di masa yang akan datang. Contohnya kalau kalian menjadi seorang pemimpin di perusahaan harus menjadi panutan untuk bawahannya, ya. Yang kelima, keorisinalan atau keaslian. Nanti kalian menemukan suatu produk itu harus yang asli ataupun bisa merubah produk yang asli menjadi produk yang lebih baru lagi. Ya, kalian mengenal sekarang banyak online atau bisa makanan itu bisa di online kan, ya, istilahnya. Contohnya ada produk makaroni. Nah, makaroni itu bisa dibuat bermacam-macam rasa misalnya, jadi itu mengubah keasliannya. Yang kedua, harus mempunyai sifat kreatif di mana bisa menciptakan produk baru. Kemudian inovatif. Kalau inovatif tadi, ya, yang ibu katakan, produk baru itu bisa dikembangkan menjadi produk-produk yang lebih lagi. Yang ketiga adalah orisinil atau
setelah lulus SMA apakah mau bekerja, kuliah atau berwirausaha. Ya, mungkin itu saja garis besarnya dari pendidikan kewirausahaan di SMA. Mudah-mudahan kalian bisa nantinya kedepannya menjadi seorang wirausaha yang sukses. Demikian pemaparan dari Ibu mengenai pendidikan kewirausahaan di SMA.